Dap, Oke. kan di video sebelumnya gue punya topik nih, Dap nih. Juara dunia moto tuh pas di MotoGP-nya gacor nggak sih? Oh iya. Mungkin ada gacor, ada juga yang belum tuh nih. Nah, mungkin kita list kali ya. Oke. Nih gue ada listnya ya. Juara-juara dunia moto tuh yang pertama kali balapan kan tahun 2010 nih. Betul, pertama contekannya kali 600 cc. 600 cc dulu pakai mesin CBR 600. Juara pertamanya adalah Tony Elias dengan motor Morioka yang sebenarnya Tony Elias ini lucu nih. Dia sebenarnya turun dari Iya, turun dari MotoGP kan. Iya. Dia seperti di LCR dulu. Di LCR. Moto juara dunia seperti dia begitu ya udah sih, ya udah pernah udah jago gitu. Dia naik lagi ke MotoGP tapi Iya. nggak bagus, Betul, terus pindah-pindah tim yang meskipun gue pribadi ya salut sih, ini orang semangat gitu tetap. Iya, Ya, dia mungkin balapan apa aja. balapan sampai Superbike aman, Superbike tapi ya nggak begitu Nggak konsisten lah ya. Lanjut lagi, Stefan Bradl. Oke, sekarang jadi test ridernya HRC. Tahun 2012 dia sempat jadi Rookie of the Year kalau nggak salah ya di MotoGP sama LCR Honda. Tapi ya nggak bikin splash, nggak Iya, apa betul, ya, betul. kejutan gitu ya di MotoGP-nya ya. Agak berat juga sih emang. Iya, apalagi sempat ada di sama Aprilia kan. Ya. Terus akhirnya dia berhenti ya balik ke Honda jadi seperti saya kan sekarang. Jadi test rider terus, dan mereka gua tuh ngeliat Stefan Bradl ini gimana ya, dia masuk di mana era motornya itu kan Marquez sentris gitu. Iya, 2012 sebenarnya. 2012 Iya. tuh saat lagi Masih Pedrosa Honda lah. tuh masih Pedrosa banget sebenarnya. Iya. Saat 2013 oke gua akan perform. Ada Marquez. Iya, yang lebih ganas lagi Lebih ya. ada langsung. lagi ya, ada Marquez. Lanjut lagi, Dap. Oke. Ngomongin Marquez di tahun 2012 2012 kan Marquez juara dunia Moto2. naik ke MotoGP langsung juara dunia. Itu salah satu yang kontroversial. Karena dalam sejarah dari zaman GP250 belum pernah ada pembalap atau ada larangan kalau pembalap rookie itu langsung naik ke pabrikan. Iya. Dia langsung naik ke tim Repsol Honda. Langsung juara. Langsung juara lagi. Itu makanya Baby Alien, muncul Baby Alien kan. gua kalau ada yang bilang, oh Marquez itu greatest of all time, God gitu. Salah satunya yang poin yang bikin dia bisa gitu, ya ini. Di tahun 2013, Rookie langsung juara dunia. Rossi aja butuh 1 tahun kan, iya. di GP 500, baru tahun depannya juara. Lanjut lagi, Dap. Pol Espargaro. Pol Espargaro kalian jadi test rider KTM. Sebenarnya pas dia naik MotoGP lumayan Oh sebenarnya. iya, waktu kan dia sempat X3. satu angkatan sama Marquez ya? Sama Marquez Satu angkatan di kan? 2014 ya? enggak, 2014-nya. 2014 ya benar. Ya, Seperti HP Racing Moto2 di 2014 dia baru naik ke Yamaha T3. tapi Pol Espargaro salah satu menurut gua ya, Udah hitam itu dia. udah hitam yang bikin dia sebenarnya tuh beberapa kali dia memilih chance yang ngerusak karirnya, Dap. Iya. Dia di KTM lumayan ya, meskipun agak Bagus, berat kan iya. saat itu, tapi dia kayak aku mau pindah ke tim pabrikan gitu kan. Kalau ke Repsol Honda, Ya, sebenarnya sempat podium di seri awal, betul. tapi motornya kan waktu itu Iya. hardcore banget. Iya, gitu. terlalu ugal. terlalu ugal. Akhirnya balik ke KTM lagi kan. Balik lagi KTM sebagai test rider. Balik ke rider tapi udah sempat balapan malah cedera kan. Ya, di Gas-gas Tech3-nya. Gas-gas. Lanjut lagi, Dap. Tito Rabat. Wah, di Superbike. Superbike, tapi Sekarang di ini dia tuh salah satu yang setia ini sponsor Mark VDS tuh. bener. Gue masih nggak ngerti ada ikatan apa Mark VDS dengan Tito Rabat. Sebenarnya kalau gue lihat gini, Dap. Dia kayaknya dulu pas Mark VDS, seinget gue ya. Iya. Tito Rabat ini kan dia paid rider kan. Iya. Dia bukan dikontrak, dia Dia bayar. bayar. Dia bayar. Tapi dia Karena- juara dunia. tapi bisa juara dunia Iya. tuh. Kan dia naik ke MotoGP sempet tuh sama Estrella Galicia Mark VDS juga Honda. Iya. RCV 1000 itu tim CRT. Cuma ya gimana ya. Gimana mungkin dananya tidak sekencang Karel Abraham. Karel Iya. Abraham bisa pol-polan kan duitnya. Kalau Tito Rabat sebenarnya kaya juga, seinget gue dulu Iya. gosipnya bapaknya pedagang berlian kalau nggak salah. Dia beli sama dagang jam. Dagang jam ya. Dagang jam dia. Tapi Punya besar di Spanyol. Tuh. Rabat, merek Rabat itu dia. ya, Merek jam Rabat, jam maksud. Rabat tuh dia udah. meskipun gue tetap salut ya sama Salut, Tito Rabat Rabat ya. salut. Bisa juara meskipun itu. Johan Zarco yang juara dunia Moto2 2 kali, 2015. Satu-satunya. Lalu pembalap Moto2 yang juara 2 kali. Ya. Sekarang masih eksis. Jadi sebagai pembalap tertua di MotoGP. Dan pembalap tercepat Honda. Yang tercepat Honda benar. Ya. Saking kayaknya Itu banyak anak pikiran emas banget ya. Dia terakhir kapan salto? Wah, Yang dia Ramak, Australia. Oh iya benar pernah pas Juara Australia. pertama Karena dia pertama MotoGP. kali dia menang MotoGP Ya. akhirnya ketiga dia backflip. Selebrasi legendnya dia kan selama di Moto tuh selalu. Ternyata udah tua masih bisa. Saya kira Masih udah nggak sih. bisa. Johan Zarco pembalap hampir semua nyobain semua pabrikan. Iya, coba kita list ya. Dulu dia waktu masih di Moto2 sudah hampir wildcard MotoGP sama Suzuki. Terus langsung ke Yamaha, KTM pernah, Honda pernah, Ducati pernah. Ducati pernah. Cuma Aprilia doang dia belum. Iya, gila. Ini pembalap. Aprilia doang dia Semua belum. pengalaman kayak mirip Jack Miller kali ya. Jack Miller ya. Jack Miller hampir semua juga ya. Lanjut lagi, Dap. Di tahun 2017, Franco Morbidelli. Paco Morbidelli. Pembalap yang ini gua suka sebenarnya ya. Iya. Nggak banyak ngomong. Banyak ngomong. Buktikan slow, dengan prestasi, iya. slow, santuy. Frankie saya relax. Katanya. Ya,
tenang aja. Naik di MotoGP satu tim sama pembalap yang ini siapa nih bocil nih? Ternyata Quartararo yang di Moto2 nggak ada apa-apanya ya. Betul. Naik MotoGP. Ternyata kenceng Duluan masuk tim pabrikannya dia kan. Meskipun di tahun 2020 ya. kan si Morbidelli yang jadi runner up. Runner up-nya yang Juan Mir. Nggak bisa juara karena motornya jempol itu kasihan sih juga sih. Salah satu momen yang kenapa kalau begitu. Dan sekarang masih tetap lanjut balapan meskipun agak terseok-seok sih. Betul. Gimana ada Pokatal? Mungkin Morbidelli itu lebih cocok kalau misalnya ya tadi kita di video sebelumnya pernah bahas kalau misalnya Morbidelli mungkin akan digeser oleh Firmin Aldegar kalau terjadi ada perpindahan pembalap dari si Bastian ini ke Gresini. Mungkin emang sudah waktunya karena secara usia mungkin Morbidelli lebih tua. Dia pernah cedera parah. Nah, cedera parah jadi catatan kalau misalnya pembalap itu ya mungkin masih bagus cuma butuh waktu banget untuk recovery. Gak semua orang punya fisik kayak super saya kayak Marc Marquez gitu loh. Bisa balik langsung bagus lagi gitu. Morbidelli mungkin kalau misalnya dia masih dibutuhkan di Fantasy, mungkin dia cocok untuk jadi sebagai mentor daripada Andrea Migno. Tapi Andrea Migno menurut gua tuh agak aneh menurut gua ya. Karena dia tidak pernah nyampe ke Moto2, tidak pernah MotoGP, tapi jadi mentor di VR46. Mungkin salah satu privilege-nya kakak pertama, bro. Iya, mungkin ada kakak pertama ya. Kakak pertama, bro. Kayak Senggokong kan. Kayak Senggokong Itu kan, ini pembalap gak pernah nyampe MotoGP, gak pernah Moto2, tapi kok bisa jadi mentor di tim MotoGP gitu. Jadi abang-abangan mah kayak gitu privilege-nya. Bisa gua bingung. Ngomongin soal VR46, pembalap juara Moto2 2018 juga pembalap VR46 ya. Peko Bagnaia ya. Udah nggak usah mirip, sebenarnya nggak mirip Marquez langsung juara sih, tapi juara dunia 2 kali kan MotoGP. Salah satu lulusan Moto2 yang gacor juga. Iya. Gitu. Tahun depannya langsung ke Pramac deh. Ya. Dan di tahun 2019 Alex Marquez, iya. Tahun 2020-nya dia, ini unik nih, 2019 dia juara dunia langsung dikontrak sama Repsol Honda. Ya. Tapi cuma setahun, itu yang gue bingung kenapa. Jarang-jarang ada pabrikan kontrak balap setahun doang. Karena katanya itu bapaknya itu ada, barengin dong biar gue bisa ngeliat anak gue setim bareng nih. Iya. Alex sama Marquez. Cuma 2020-nya Marqueznya malah kecelakaan parah itu. Iya. Yang bikin dia setahun gak balapan, akhirnya malah Marquez balapan sendiri. Sempat bisa ngacak-ngacak sih, betul. Tapi ya motornya juga saat Alex itu. Marquez ya paling 2020 paling bagus ya Aragon 2020 ya. Udah sama Alex sering jadi Alex itu lucu banget. Ganas itu sih. Iya. Tahun selanjutnya kan dia pindahnya LCR ya, hilang lah gitu ya. Tiba-tiba pindah ke Gresini, terobosan besar ternyata. Ya, yang terobosan yang besar sih. Akhirnya diikuti sama kakaknya juga kan. Betul. Kayaknya emang harus comeback-nya kayak gini caranya. Iya. Dan sekarang sih meskipun dia nggak gabung sama tim pabrikan ya, Alex Marquez salah satu kontender gacor lah ya. Jadi salah satu kontender lah mungkin. Mungkin sebelum Jorge Martin balik ya. Kalau Jorge Martin balik kita mungkin lain nih gitu. Terus selanjutnya ternyata masih ada 2020. Gresini juga ada. Bastiani ini. Ini salah satu pembalap yang sempat Cinderella story menurut gua. Iya. Dia juara dunia Moto2 kan. Naik MotoGP-nya yang saat itu setim sama Avintia kan. Avintia Racing. Cuma dia Ducati Course. Ya, pindah ke Gresini. Di Gresini ini, itu kayak diterima dengan sambut di kanan-kanan ya, langsung menang MotoGP Qatar. Ngasih tribut buat almarhum Fausto Gresini. Sangat bagus itu. Terus akhirnya gabung tim pabrikan. Meskipun cedera parah itu yang bikin dia performa. Padahal 2023 tuh dia cedera kan agak lama, tapi kan 2024 dia rapi ya. Rapi, bisa juara. Mungkin ya setelah diperbandingkan oleh sponsor sama segala macam lebih branding Marquez gitu. Kalau secara bisnis ya. Karena emang gue ngeliat Bastian ini juga pembalapnya nggak bombastis sih. Iya. Nggak bombastis. Dia terlalu ramah sih. Ya ramah sih. Ramah Bastian itu. Dia gue sapa di Mandalika aja nengok. Iya, Bestia ini. Selanjutnya ada pembalap ramah juga nih 2021. Remy Gardner. Remy Gardner. Anjir, gue sempet lupa ada pembalap Australia di MotoGP. Iya, Remy Gardner ini sempet diusung-usung sebagai the next owner. Nah, karena pembalap Australia juga. Karena kan dia dibandingkan Jack Miller kan ugal dibanding sama Stoner beda dong. Ya. Remy Gardner mungkin lebih mirip Stoner kan lebih smooth. Ternyata dia juara dunia tapi tidak diberikan fasilitas yang bagus oleh KTM. Sangat disayangkan tuh di situ. Itu juga jadi pemicunya orang-orang bilang KTM ini nggak cuma KTM sih, lebih karena Red Bull-nya. Red Bull ini nggak di F1, nggak di MotoGP tuh sangat kejam gitu ke pembalap rookie. Iya. Dan setahun ini kalau mau rookie yang bagus banget tuh harus yang kayak Acosta gitu. Iya. Sayang banget. Kayak Acosta, kayak Verstappen, kayak Marc Marquez kan Red Bull Academy banget kan. Tapi yang lainnya berat gitu. Jadi akhirnya dia tahun depan ini kita bahas lagi Augusto Fernandez juga kan. Ya, kebuang juga. Remy Gardner kayak Yamaha semua. Iya. Remy Gardner balapan Superbike. Iya. Augusto Fernandez. Sider sekarang minggu ini tanggal 16 Maret dia akan gantikan Jonathan Rea. Ya, tuh gue berharapnya
ya lu masih muda. Betul. Bisa lah balapan Superbike lah gitu kan betul. nanti. Dan di tahun 2024 Ayogura. Paling sensasional Ayogura. Ini sebenarnya sorry sebelumnya Acosta dulu tadi. Oh, Acosta dulu. Abis Agus Ferrari Acosta ya, KTM. Nih Acosta di MotoGP udah nggak usah ditanya ya. Tahun lalu bener-bener wonderkid ya. Iya. Meskipun kalau ada catatan rookie juara dunia, mungkin dia masuk juga rekornya itu Moto3. Ya, juara. Dia ya pertama masuk Moto3 juara dunia langsung ya. Di Moto3 Qatar dia penalti dari paling belakang. Dari startnya dari menang sih. Tuh gokil sih. Gila ya. Itu salah satu pembalap Moto3 yang paling gacor paling saat ini. Yang akhirnya diikuti sama saat generasi semua pembibitan pembalap udah makin rapi, saat semuanya udah makin jagonya sama nih, dia ternyata punya level yang lebih tinggi dibanding semua pembalap dunia lainnya itu. Makanya David Alonso juga kayaknya bakal dapet beban yang mirip nih. Iya. Lu di Moto2 harus jago ya. Iya. Acosta kan kita di Moto2. Benchmark lu Acosta loh. Iya. Tinggi banget Mus. Gimana nih? Acosta kan tapi saat musim perdananya di Moto2 nggak langsung juara. Iya, gitu tapi kan dia langsung bisa 3 besar. Ya. Agak lain. Apakah Alonso bisa? Ya gua sih jangan ngasih pressure gede-gede lah. Iya. Pembalap masih muda, santai aja bro. Betul. Ayogura. Gimana? Kalau kata lu dap. Something tapi baru satu balapan bro. Pertama ya berarti di Moto2. Ya, yang bisa juara dunia. Ya, Asia pertama di Moto2 dia. Dan pengguna Bosco Pertama non Kalex. Ya, karena di Moto2. Kalau teman-teman lihat listnya ya, juara dunia Moto2 itu hampir semua Kalex. Hampir semua. Kecuali Sutter Marquez. Sutter sama yang pertama Moriwaki. Iya, betul. Jadi cuma ada Sutter yang harus Marquez yang bisa juara dunia. Yang juara dunia itu. Bosco Kuro yang kemarin sama Ogura dan Moriwaki yang itu awal-awal masih bingung lah ini bikin mesin gimana sih. Ya Ogura gua sih harapannya bisa ya kita sebagai sama-sama orang Asia ya. Asian Hope ya. Bukan Nippon Cahaya Asia bukan ya. Asian Hope aja ya. Itu. Bisa buktikan di MotoGP lah bersama tim Trek Chaos. Betul. Akhirnya salah satu bukti pembibitan luar Asia terlengkap yang berguna sama MotoGP. Ya dulu kan masih cuma yang Moto2, cuma Moto3 cabut pembalap Asia kan ada Sofia Chantra sama Eogur ke MotoGP oke juga lah akhirnya. Nah, tadi kalau kita lihat list-listnya, pembalap-pembalapnya suksesnya nggak terlalu banyak. Bahkan ada beberapa outlier, contohnya Quartararo. Nggak juara. Yang nggak pernah juara dunia malah masih bertahan. Dan bisa juara dunia. Alex Rins, Maverick Vinales, Joan Mir. Di Moto2-nya kan Binder, Oliveira, sekarang itu balap Moto2 yang nggak juara dunia rata-rata. Tapi Martin bisa ngacak-ngacak gitu. Martin juara dunia MotoGP, Moto2-nya nggak pernah. Jadi kalau kata lu Moto2 ini pembibitan yang penting atau gimana, Dap? Penting. Lu lompat dari motor kecil prototype ke prototype lainnya kan agak sulit. Jadi dikasih yang masalnya dulu nih, mesin-mesin masal. Ya, mesin Triumph ya. Mesin Triumph. Jadi kan tidak terlalu jomplang sebelum lu ke MotoGP, minimal punya feeling sport bike-nya. Nah, Dap, karena emang gua lihat ada beberapa pembalap yang gacor di Moto2 nih. Betul. Dan digadang-gadang mau naik MotoGP tahun depan. Betul. Contohnya Manuel Gonzalez. Betul. Dia kan naik ke Moto2-nya bukan dari Moto3. Iya, out of nowhere dia. Out of nowhere dari balapan Super Sport 300 meskipun juara dunia ya. Iya. Di kontrak sama Gracie ini bisa sebelumnya kita sama ini Master Cam dulu ya. Kan dulu sama kayak Yamaha di Sportnya. Oke, dibawa ke Moto2 gue cobain deh. Ya. Ternyata dia emang waktu dia naik ke Moto2 itu dia punya mental gua harus menang di sini. Kalau nggak sama sekali balapan seumur hidup. Itu keren. Itu yang bikin dia, gua harus minimal targetnya apa? Target lu pertama poin, berapa poin sekian, dicapai achieve, tahun depan kontrak lagi. Makin lama makin maju tuh, pencapaian dia 5, 4 gitu. Mulai podium gitu, mulai menang. Jadi kontender kan sekarang. Kontender sekarang salah satu yang emang jago, tapi out of nowhere aja datang kan. Nggak dari pembijangan lain dari Red Bull Rookies, dari apa enggak gitu. Dari Moto3 dia enggak kan. Jadi mungkin karena sekarang motor-motor super sport dan ada balapan-balapan lain mungkin misalkan BSB 1000 gitu misalnya di Inggris. Kan sekarang kecepatan motornya makin kencang kan, udah makin mirip MotoGP lah sebenarnya. Betul. Jadi nggak harus dari Moto2 untuk bisa juara dunia. Meskipun kalau lu ikut Moto2 enaknya familiar sama sirkuit. Iya, udah pasti satu jadwal, satu jalan, satu apa ya, satu ekosistem lah. Ekosistem, dan lu udah bisa naik motor prototipe yang pasti pembalap-pembalap tuh bilang gitu. Sebagus-bagusnya motor homologasi motor massal dimodifikasi untuk balapan, tetap enakan motor prototype gitu. Nah, kalau kata teman-teman gimana nih pembalap Moto2 juara dunianya bahkan betul. Masih relevan nggak dan bisa gacor juga karena kita absen nggak semuanya. Nggak semua bertahan yang sesuai di MotoGP ya? Ya, hanya beberapa sosok aja lah yang bisa gini. Kalau kata teman-teman gimana nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Lanjut lagi, Dap.
Apa dah? Next kali kita tunggu dulu Lebaran. Ya, Lebaran kali ya. Karena kita udah banyak stok-stokan juga nih untuk bikin konten. Mungkin takutnya kan kita nggak sempet ya, kita ngucapin minal aidin wal faizin dulu kali ya. Itu tanggal 16 Maret nih. Apa kali kan kita tidak tahu. Ya. Sampai jumpa. Dadah.